Bab 36, ada lubang besar di depan rumahku. Sapi jantan itu menyeringai, karena ia dengan santai mengomentari sebuah situs berbagi gambar lucu, menarik perhatian banyak orang yang memberinya like. Melihat ini, Zhou Kuan merasa jantungnya hampir meledak, ia tidak tahan lagi. Kau tidak pernah tahu apakah di balik komunikator itu ada sapi, manusia, atau sesuatu yang aneh lainnya. Ini adalah komentar terakhir Zhou Kuan di bawah beberapa gambar, dipenuhi dengan rasa kesal. Sungguh kesadaran yang menyakitkan. Seseorang berkomentar setelahnya, membuat air mata Zhou Kuan mengalir, sebuah kebenaran yang benar-benar memilukan yang menggema jauh di dalam dirinya. Kemudian, ia melihat lebih dekat dan menemukan nama komentator itu adalah Tuan Sapi Kuning. Puff! Kali ini, Zhou Kuan tidak tahan lagi. Ia membuka mulutnya dan menyemburkan api, hampir pingsan karena marah. Itu sapi jantan yang menyebalkan itu. Kemudian, asap mulai mengepul dari telinga dan hidungnya, mengeluarkan udara panas, benar-benar asap keluar dari ketujuh lubang tubuhnya. Komentar si calo itu secara alami mendapatkan popularitas yang luar biasa, dengan banjir komentar yang dengan cepat mengubahnya menjadi topik yang sedang tren. Memalukan, memalukan, Zhou Kuan meraung ke langit. Chu Feng terkejut, berkata, ada yang aneh. Zhou Kuan, apakah kemampuanmu telah meningkat? Aku merasa apimu lebih kuat. Area luas di tanah telah meleleh, berubah menjadi bubur merah terang, mendidih dan mengeluarkan bau belerang yang menyengat. Zhou Kuan telah mengubah sebagian besar gunung menjadi lava. Si calo mengangguk, mengakui peningkatan Zhou Kuan. Itu berhasil. Chu Feng terdiam. Setelah stimulasi ini, kekuatan api Zhou Kuan telah meningkat secara signifikan. Si calo menulis di tanah bahwa ras mereka menjadi lebih kuat semakin marah mereka, merangsang pelepasan potensi tubuh mereka jauh melampaui tingkat normal. Bisakah kau menstabilkannya? Tanya Chu Feng. Sedikit stimulasi lagi, dan seharusnya bisa stabil, jawab si calo. Stimulasi lagi. Zhou Kuan hampir gila. Si calo, tanpa rasa khawatir sedikit pun, mendekat dan duduk di sebelah Zhou Kuan, seketika membuat urat-urat di dahi Zhou Kuan berdenyut. Kemudian, si calo menyenggol Zhou Kuan, memberi isyarat agar dia melihat jumlah tayangan pada gambar-gambar itu. 800.000, seru Zhou Kuan. Baru beberapa saat sejak administrator menyematkannya di puncak, dan jumlahnya sudah mendekati 1 juta. Dalam sekejap, dia benar-benar terlalu bersemangat, tidak hanya dia mengeluarkan api dari mulutnya, tetapi api juga mulai menyembur dari telinga, hidung, dan matanya. Kemudian, dia berubah menjadi sosok berapi-api, seluruhnya merah tua, mengepulkan asap, mulutnya menyemburkan api, suaranya mengeluarkan api, pemandangan yang menakutkan. Ah! Teriak Zhou Kuan, melampiaskan frustrasinya yang terpendam. Selesai. Si calo dengan cepat mundur, menulis 2 kata itu di tanah. Beberapa saat kemudian, daerah itu menjadi tenang. Sepetak lereng gunung, yang dulunya berubah menjadi lava, kini telah mengeras menjadi batuan vulkanik. Chu Feng berjalan mendekat, menepuk bahu Zhou Kuan, dan mengatakan sudah waktunya untuk kembali. Kekuatanmu telah meningkat, teruslah bersemangat, kata Chu Feng kepada Zhou Kuan, menjelaskan bahwa kekuatannya telah bertambah. Sapi kuning itu juga menyeringai dan mendekat, tidak seperti biasanya tanpa rasa jijik. Ia menikmati perasaan dipuja oleh semua orang karena gambar Zhou Kuan,
ia tidak mungkin meninggalkannya begitu saja setelah memanfaatkannya, bukan? Pegunungan Taihang sangat luas, dengan medan terbuka dan puncak yang tak terhitung jumlahnya. Meninggalkan pegunungan kuno, raungan binatang buas raksasa telah hilang, dan burung-burung raksasa sepanjang puluhan meter yang melayang di langit tidak lagi terlihat. Kabut dan kabut lainnya telah menghilang di belakang mereka. Dan justru karena itulah segalanya terasa jauh lebih tenang. Tiba-tiba, sapi kuning itu berhenti, menegakkan telinganya, dan menatap pegunungan di depannya. Berhenti. Chu Feng juga merasakan sesuatu, ekspresinya sedikit berubah, dan dia meraih Zhou Quan, menariknya ke belakang sebuah batu besar. Ada apa? Zhou Quan masih merasa sedih ketika tiba-tiba ditarik pergi, terkejut, mengira ada binatang buas yang menakutkan di dekatnya. Ada bahaya di depan, bersembunyilah di sini. Chu Feng memperingatkan, matanya tiba-tiba berkilauan, tajam dan hampir mengintimidasi, saat dia menatap hutan. Sikap tenangnya lenyap, dan dengan dentang, dia menghunus pedang pendek hitamnya. Zhou Quan tersadar dari lamunannya, tidak lagi sedih, tetapi sangat tegang. Chu Feng tidak menghunus pedangnya saat melawan binatang buas yang menakutkan di pegunungan purba, namun sekarang dia begitu serius. Aku akan datang membantumu. Zhou Quan, meskipun takut, tidak ingin gentar dan bersedia mengikuti. Tidak perlu, tunggu saja di sini. Jangan pergi ke sana, atau aku mungkin akan teralihkan, instruksi Chu Feng. Dengan itu, dia menghilang dalam sekejap, menempuh jarak ratusan meter dalam hitungan detik, melampaui batas kemampuan manusia. Dia tidak membawa lembu, dia datang sendirian. Kilatan dingin muncul di mata Chu Feng. Setelah tiba, ia memperlambat langkahnya, bergerak diam-diam seperti citah, mengintai di hutan lebat sambil maju. Ia melihat sekelompok orang, cukup banyak, berpakaian lengkap, tersebar di seluruh pegunungan dan hutan, menjaga jalannya dan menduduki posisi yang menguntungkan. Moncong senjata yang gelap, tergeletak di rerumputan, tampak dingin dan menakutkan, senjata maut. Mereka benar-benar datang. Mata Chu Feng dingin. Ia dengan santai meninggalkan catatan di rumah, dan memang ada orang yang mengikutinya, dan dengan kekuatan yang begitu besar. Ada puluhan dari mereka, dipersenjatai dengan senjata kaliber besar berkualitas tinggi. Satu pukulan dari mereka akan membuat separuh tubuh hancur. Setelah menguasai tinju iblis banteng, intuisi Chu Feng tajam, ia merasakan niat membunuh yang mengerikan dari jauh. Menerobos jebakan akan berujung pada kematian. Pada saat ini, ia merasa bahwa manfaat terbesar dari pelatihan seni bela dirinya adalah persepsinya. Naluri primal ini memungkinkannya untuk mengantisipasi bahaya dan mengambil tindakan pencegahan. Orang-orang ini luar biasa, tak bergerak di rerumputan, masing-masing seperti patung batu atau tanah liat, mata mereka dingin, veteran yang telah melihat darah. Mereka benar-benar sangat menghargai saya, bahkan membawa peluncur roket. Kilatan niat membunuh berkelebat di mata Chu Feng. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa mereka memiliki senjata yang sangat ampuh, terkena salah satunya akan berakibat fatal. Dia diam-diam bergerak menembus hutan, merasakan setiap orang satu persatu untuk menentukan berapa banyak jumlah mereka dan di mana mereka bersembunyi. Ada 42 tentara elit bersenjata api. Selain senapan kaliber besar, mereka juga membawa 10 peluncur roket, cukup untuk menembus bahkan sebuah tank. Mereka dapat dengan mudah membunuh bukan hanya orang biasa,
tetapi bahkan para ahli manusia super tingkat saat ini. Ini adalah usaha besar. Berani memasuki tempat ini akan berakhir tragis. Lebih jauh lagi, Chu Feng menemukan dua manusia super lainnya yang kebangkitannya tampak serupa, memiliki kemampuan yang sama, karena keduanya memiliki lengan emas. Masuk akal untuk berspekulasi bahwa mereka mungkin telah memakan buah misterius yang sama. Setelah memastikan situasinya, Chu Feng merasakan niat membunuh yang luar biasa muncul dalam dirinya. Ini pasti ulah wanita itu lagi, kan? Dia ingin menyelamatkan kelelawar yang ditangkap dan laba-laba raksasa, dan terlebih lagi, dia ingin membunuhnya. Menyerang tanpa ampun. Jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup besar, dia pasti sudah dipermalukan, akhirnya menjadi mayat dingin yang penuh penghinaan. Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, aku akan menghadapi mereka semua, sampai kalian menderita sampai putus asa, gumam Chu Feng. Kemudian, dia memulai operasinya. Dia sampai di sebuah tebing berbatu dan, seperti daun yang jatuh, tinjunya menghantam dua penembak jitu di belakang leher. Kedua penembak jitu itu jatuh pingsan tanpa mengeluarkan suara. Chu Feng bergerak diam-diam dan tanpa ampun melalui hutan. Dalam waktu singkat, dia telah menumbangkan 20 orang, semuanya tanpa suara, tanpa diketahui siapapun. Tiba-tiba, saat dia menghabisi orang ke-22, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pria itu tiba-tiba berbalik, sangat waspada, matanya berkilauan dengan warna emas pucat. Seseorang yang luar biasa, elit bersenjata lengkap dan bersenjata berat ini sebenarnya adalah manusia super yang menyamar, bukan orang biasa. Dia merasakan bahaya di saat-saat terakhir. Dia sangat terkejut karena seseorang bisa mendekat begitu dekat, hampir menyentuh tubuhnya. Boom! Chu Feng melepaskan tinju kiri dan pedang kanannya secara bersamaan, menyerang ke depan untuk menghabisinya dengan cepat. Dalam sekejap, seluruh tubuh manusia super itu bersinar dengan cahaya keemasan, tertutup sisik emas, bahkan wajahnya, seluruh tubuhnya tertutup rapat. Dia tampak seperti monster. Dia bereaksi cepat, menghindari pedang pendek hitam yang berpotensi fatal yang diarahkan ke lehernya, tetapi berhasil menghindari tinju kiri Chu Feng, yang menghantam dadanya. Dengan bunyi gedebuk, seolah-olah menabrak pohon yang mematikan, pertahanannya sangat menakjubkan. Meskipun darah menetes dari mulutnya, dia lolos dari kematian, terlempar ke belakang. Target terlihat, kemari. Dia meraung, mengejutkan seluruh hutan. Serangan adalah pertahanan terbaik, dan ini adalah pilihan langsung Chu Feng. Dengan lompatan, secepat burung pemangsa, dia menukik untuk mengejar manusia super itu. Tembakan meletus, dan semburan api terkonsentrasi di tempat dia baru saja muncul, seketika menghancurkan bebatuan dan tumbuh-tumbuhan. Bersamaan dengan itu, Chu Feng mengejar targetnya. Dengan dentuman menggelegar, tinjunya bersinar, dan dia menghantamkan seluruh kekuatannya ke bawah, seperti sambaran petir, membawa aura yang menakutkan. Gedebuk. Sebelum manusia super itu mendarat, Chu Feng telah mendaratkan pukulan di punggungnya yang membuat tinjunya penyok. Bahkan sisik emas yang keras pun tidak dapat menyerap semua kekuatan itu. Manusia super itu mengerang, tulangnya patah. Namun, pertahanannya memang lebih kuat daripada manusia super lainnya, dia tidak terbunuh. Setelah mendarat, dia berguling menjauh, mencoba melarikan diri. Gedebuk. Pada saat yang sama,
Pedang pendek hitam Chu Feng tiba, berkilat seperti sambaran petir hitam. Meskipun dia bereaksi cepat, dia tetap terkena serangan. Dia menghindari pukulan fatal, tetapi lengannya berlumuran darah. Pedang pendek itu terlalu tajam, hampir memutus seluruh lengan kirinya, hanya menyisakan kulit dan daging yang menghubungkannya. Ini adalah cedera yang parah. Pria aneh itu menjerit, wajahnya berkerut, dan sisik emas di sekujur tubuhnya meredup. Bang! Bersamaan dengan itu, Chu Feng mengayunkan kakinya, menendang kepalanya, membuatnya terlempar ke udara dan menabrak batu besar seberat puluhan ribu pon. Dia jatuh ke tanah, tak bergerak. Detik berikutnya, Chu Feng menghilang dari tempatnya. Peluru menghujani area tersebut dan menimbulkan percikan api. Kemudian, dengan raungan yang memekakkan telinga, api menyembur ke langit dari hutan. Banyak batu besar hancur, dan pohon-pohon tinggi tumbang, daun-daunnya berserakan di mana-mana. Seseorang menggunakan peluncur roket untuk membombardir daerah pegunungan ini. Chu Feng berjongkok rendah, bergerak menembus gunungan seperti naga yang mengintai, sangat cepat, menghindari peluru. Dalam prosesnya, dia menjatuhkan 3 orang lagi. Di sana, ledakkan dia! Teriak seseorang. Boom! Api berkobar, bebatuan hancur, pohon-pohon raksasa tumbang berbondong-bondong, bumi bergetar, dan debu mengepul ke langit. Dalam sekejap, api berkobar, daya tembak dahsyat terkonsentrasi di area tersebut, hanya menyisakan tanah tandus yang rata dengan tanah. Kekuatan peluncur roket itu sangat besar. Di kejauhan, Zhou Quan menatap dengan tak percaya, terpaku, membeku di tempat. Apa yang baru saja dia saksikan? Senjata api yang kuat, semuanya diarahkan ke Chu Feng. Bang! Sebuah bukit kecil di area itu rata dengan tanah. Hari ini merupakan kejutan besar bagi Zhou Quan, pusaran emosi, dari epik brutal hingga film horor, lalu menjadi epik baku tembak. Bahkan dengan kulitnya yang tebal, dia merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Cepat, selamatkan Chu Feng! Zhou Quan tersadar dari lamunannya, berteriak kepada Raja Iblis Banteng. Banteng itu tetap tenang, menunjukkan tidak terburu-buru. Bercak-bercak tanah hangus muncul di hutan, setelah peluncur roket ditembakkan, suhu di area itu naik tajam, meninggalkan kehancuran di belakangnya. Namun, mereka masih belum bisa membunuh target mereka, karena jeritan kesakitan terus terdengar, dan di beberapa tempat, tembakan tiba-tiba berhenti. Jelas, orang-orang ini telah dikalahkan. Akhirnya, semua tembakan berhenti, dan keheningan menyelimuti seluruh hutan. Mau kabur, teriak Chu Feng, meninggalkan jejak kabur saat ia mengejar, menempuh beberapa ratus meter hanya dalam 5 atau 6 detik dan menghalangi jalan 3 orang. Mereka semua adalah manusia super, memiliki kemampuan yang sama, telapak tangan emas pucat. Sekarang, cahaya mereka semakin terang, dan seluruh tubuh mereka tertutup sisik emas. Chu Feng mengerti, sebenarnya ada 4 manusia super, 2 di antaranya menyamar, bersembunyi di antara orang-orang biasa yang membawa senjata api. Dia sudah mengurus 1 orang. Sekarang, ketiga manusia super ini ingin melarikan diri. Memang, seperti yang dia duga, orang-orang ini telah mengonsumsi buah yang sama di tempat yang sama, memiliki kemampuan yang sama, kekuatan luar biasa dan pertahanan yang menakjubkan. Tubuh mereka, yang tertutup sisik emas, sulit ditembus oleh peluru biasa. Namun,
Ketiga manusia super itu kini menghadapi Chu Feng dengan ketakutan. Mereka ingat dia baru saja selamat menggunakan peluncur roket. Mereka tidak mungkin bisa melakukannya. Pakaian Chu Feng compang camping, tetapi tubuhnya tidak terluka. Bang! Salah satu manusia super tiba-tiba menembak, mencoba serangan mendadak, tetapi dia kecewa, hanya berhasil mengenai bayangan buram. Detik berikutnya, dia terlempar, terkena pukulan di kepala. Dia merasa pusing dan kehilangan orientasi, bahkan dengan sisik misteriusnya yang melindunginya, dia tidak dapat menahan pukulan itu. Darah menetes dari mulutnya, dan dia jatuh ke tanah, pingsan. Dua lainnya, melihat ini, dipenuhi dengan keputusasaan. Mereka dianggap kuat di antara manusia super, dan mereka datang bersama-sama, namun mereka begitu mudah dikalahkan oleh pemuda ini. Sebenarnya, Chu Feng juga diam-diam takjub. Dia telah menggunakan seluruh kekuatannya, hanya berhasil membuat mereka pingsan. Sebagian besar manusia super lainnya akan tertembus oleh tinjunya. Bunuh. Dua orang yang tersisa bertarung mati-matian. Di pegunungan, angin kencang menderu, dan cahaya keemasan menyala saat dua sosok aneh dengan sisik emas menutupi wajah mereka bertarung melawan Chu Feng sampai mati. Sayangnya, tidak ada ketegangan, keduanya dikalahkan olehnya, terbatuk-batuk darah dan pingsan di tanah. Tidak lama kemudian, Zhou Quan berlari mendekat, terengah-engah. Melihat hutan yang setengah hancur dan kemudian puluhan orang tergeletak di tanah, wajahnya pucat pasi. Dia bertanya, "Kau membunuh mereka semua?" Bagaimana aku bisa sekejam itu? Aku tidak membunuh satu pun, kata Chu Feng dengan santai. Zhou Quan menghela napas lega, tetapi kemudian merasakan sakit kepala. Orang-orang ini mencoba membunuh Chu Feng. Bagaimana dia bisa menghadapi begitu banyak dari mereka? Kalimat Chu Feng selanjutnya membuat jantungnya berdebar kencang. Ayo bantu, lempar mereka semua ke pegunungan hutan belantara besar. Chu Feng memanggil Huang Niu dan Zhou Quan. Zhou Quan memaksakan senyum yang lebih mirip meringis. Lempar mereka semua ke sana. Tanyanya, apakah kau ingin membiarkan mereka hidup untuk membunuhku lain kali? Saat Chu Feng berbicara, ia menemukan beberapa tanaman rambat gunung dan menggunakannya untuk mengikat orang-orang yang tidak sadarkan diri. Pegunungan kini menjadi tenang. Namun, jauh di dalam pegunungan kuno, raungan binatang buas terus bergema. Apa yang harus kita lakukan dengan benda-benda ini? Zhou Quan menunjuk ke peluncur roket. Sembunyikan dulu, aku sangat membutuhkannya. Kata Chu Feng, kilatan kebencian terpancar di matanya, ia dipenuhi niat membunuh. Akhirnya, mereka memulai perjalanan pulang. Pertama-tama membawa Zhou Quan yang linglung dan pucat kembali ke kota kabupaten. Beberapa hari ke depan, tenangkan dirimu, tinggal di rumah, jangan pergi kemanapun, dan jangan mencariku. Instruksi Chu Feng. Zhou Quan segera mengangguk, ia memang menginginkan kedamaian dan ketenangan, hari ini terlalu traumatis baginya. Malam itu, Chu Feng diam-diam membaca buku, komunikatornya berdering beberapa kali, tetapi ia mengabaikannya. Setelah selesai membaca bukunya, ia mengeluarkan peta, membentangkannya, dan dengan hati-hati memeriksa dan mempelajarinya. Itu adalah peta yang dia salin dari Zuo Jun. Huang Niu, ayo kita jalan-jalan di pegunungan besok, aku akan memetik buah untukmu. Chu Feng memanggil Huang Niu. Tak lama kemudian, alat komunikasi berdering lagi, itu orang yang sama,
dia telah menelepon sepanjang malam. Chu Feng menguap, merasa sedikit mengantuk, sebelum mengangkat alat komunikasinya dan menjawab. Chu Feng, sebuah suara wanita terdengar dari ujung sana. Ini aku. Mendengar jawaban itu, wanita itu kecewa sekaligus ketakutan, karena pria dari kaki pegunungan Taihang itu masih tidak terluka, sementara kelompok lainnya hilang. Ini bukan masalah kecil, dia khawatir dan tidak ingin bertanggung jawab. Ada apa? Tanya Chu Feng. Itu wanita yang sama, bukan Lin Wei sendiri. Apakah ada yang pergi ke tempatmu hari ini untuk menjemput manusia super yang terluka? Tanya wanita itu, berusaha tetap tenang. Aku melihat beberapa orang jatuh dari langit, hampir mati di depan pintu rumahku, berlumuran darah. Apa yang kau katakan? Suara wanita itu meninggi 8 oktav di ujung lain alat komunikasi, berteriak marah, hampir mati lagi. Sudah kubilang, ada kawah besar di depan rumahku. Bab 37, Pencarian. Ekspresi dingin terpancar di wajah cantik wanita itu, jari-jarinya yang ramping mengepal hingga membiru, dan bahkan melalui alat komunikasi, niat membunuh terpancar darinya. Api membakar di dalam dirinya, tak dapat dilepaskan, terutama karena sikap Chu Feng, yang semakin memicu kebenciannya. Ia sangat ingin bergegas ke kaki pegunungan Taihang. Ia mencoba mengendalikan suaranya, membuatnya dingin dan tanpa emosi, berkata, kau harus menjamin keselamatan mereka. Siapa sebenarnya kau? Mengirim monster sepanjang hari. Aku orang biasa, jika ini terus berlanjut, aku akan terkena serangan jantung. Chu Feng mengungkapkan ketidakpuasan yang kuat di ujung alat komunikasi, dan bertanya lebih lanjut, apakah kau semacam nenek sihir tua? Bang! Wanita itu tiba-tiba menutup alat komunikasi, mengakhiri panggilan. Wajahnya yang dulu muda dan cantik kini pucat pasi. Siapa yang membantunya? Ia berdiri di dekat jendela, menatap langit malam, alisnya berkerut, cahaya dingin terpancar di matanya. Rentetan kekalahan itu telah membangkitkan rasa gelisah dalam dirinya. 6 atau 7 individu luar biasa telah menghilang, dan puluhan tentara elit, bersenjata api, juga lenyap tanpa jejak. Ini bukan kerugian kecil. Jika pertanggungjawaban harus dituntut, dia tidak bisa menghindarinya. Terakhir kali, dia telah menganalisis situasi dan mengesampingkan tindakan Chu Feng sendiri. Rambutnya telah diuji dan dipastikan bahwa dia tidak mungkin menjadi individu luar biasa. Apakah seorang ahli yang kuat membantunya, mengawasi setiap gerakanku? Dia khawatir. Di bawah lampu gantung kristal, wanita itu mondar-mandir di ruangan itu, akhirnya membanting gelas anggur berisi anggur merah ke lantai. Itu pasti bukan Lin Wei. Dia sudah mengesampingkannya terakhir kali. Berpikir dengan cermat, dia merasa sedikit panik. Bocah liar di kaki gunung Taihang hanyalah orang biasa. Awalnya, dia bisa dengan mudah menghadapinya tanpa menimbulkan masalah. Dia bahkan sudah merencanakan kematiannya, dan bagi orang luar, itu hanya akan menjadi kecelakaan. Sekarang, semuanya di luar kendalinya. Bagi seorang yang bukan siapa-siapa, dia telah kehilangan beberapa individu luar biasa dan sebuah tim elit. Apakah mereka yang hilang masih hidup? Dia tidak tahu. Saat ini, dia merasakan penyesalan dan ketakutan, merasakan jurang di depan yang hanya akan membawanya lebih dalam ke dalam keputusasaan. Itu adalah intuisi, semakin dia memikirkannya, semakin gelisah perasaannya. Sungguh tak tertahankan, Chu Feng, kau pantas mati.
Katanya dingin, bibir merah dan gigi putihnya sangat cantik, tetapi wajahnya dingin, memancarkan niat membunuh. Dia sangat marah. Akhirnya, dia mengerutkan kening, mengeluarkan komunikatornya, menemukan seseorang bernama Mu, dan menelepon. Mu, beberapa hal telah melampaui harapanku, membuatku khawatir. Malam itu, Chu Feng tidur sangat nyenyak, bangun dengan segar. Dia menduga bahwa wanita itu tidak tidur nyenyak, bahkan jika dia tidak ketakutan, dia pasti panik. Siapapun akan sedih karena kehilangan seperti itu. Menghadap matahari terbit, ia berlatih teknik pernapasan khusus, merasakan kehangatan di sekujur tubuhnya, bermandikan sinar matahari keemasan, seolah seluruh dirinya sedang dimurnikan. Setelah sarapan yang mengenyangkan, Chu Feng memanggil Huang Niu untuk berangkat. Hari ini mereka akan menuju pegunungan, mencari target mereka satu persatu sesuai peta. Begitu berada di dalam pegunungan, ia pertama-tama memeriksa tumpukan senjata api, bahkan memilih peluncur roket untuk uji tembak, karena ia akan segera membutuhkannya. Boom! Di kejauhan, kobaran api membubung, bebatuan runtuh, pohon-pohon kuno tumbang berkeping-keping, dan debu mengepul ke langit. Tidak buruk, kekuatannya lumayan. Aku ingin tahu apakah itu bisa menjatuhkan Ewa langit bersayap perak, gumam Chu Feng pada dirinya sendiri. Ia tidak bisa menilai kekuatan orang ini, tetapi berdasarkan pertemuannya dengan 7 atau 8 individu luar biasa lainnya, ia bisa mengatasi mereka tanpa masalah. Setelah membiasakan diri dengan operasinya, Chu Feng menyembunyikan peluncur roket. Ia membuka peta dan menuju lebih dalam ke pegunungan. Lokasi yang ditandai di peta semuanya berada di pegunungan Taihang asli, tidak memasuki pegunungan kuno dan terpencil itu. Chu Feng dan Huang Niu melakukan perjalanan lancar, dan segera tiba di tujuan pertama mereka, puncak gunung yang hijau dengan ketinggian yang relatif rendah. Di puncak gunung, vegetasinya jarang, hanya ada beberapa pohon pinus tua dan beberapa batu besar berwarna biru. Sebuah tanda di peta bertuliskan, dipanen. Chu Feng menduga bahwa buah misterius itu kemungkinan pernah muncul di sini sebelumnya, tetapi sudah dipetik. Meskipun demikian, ia ikut serta untuk melihat apakah ia dapat menemukan hal lain. Sapi jantan itu segera melihat sebuah tanaman. Chu Feng juga memperhatikannya, tanaman itu jelas berbeda, hijau subur, sedikit mengkilap, dan penuh dengan energi kehidupan yang bersemangat. Setelah diperiksa lebih dekat, ternyata itu adalah pisang raja, tanaman pinggir jalan yang sangat umum dan mudah ditemukan dengan melihat ke bawah. Daun pisang raja berbentuk oval dengan banyak urat yang jelas. Apakah tanaman ini pernah menghasilkan buah? Ini berbeda. Daunnya lebih tebal, dan dibandingkan dengan pisang raja biasa, daunnya sangat jernih, seperti diukir dari giok hijau, kata Chu Feng. Sayangnya, ada tangkai buah yang sangat jelas di tanaman itu, buahnya sudah dipetik, dan dia bertanya-tanya apa sifat anehnya. Asteris klang. Asteris. Tepat ketika Chu Feng sedang merenung, lembu kuning itu menundukkan kepalanya dan menggigit tanaman itu dalam satu tegukan, menghabiskannya hanya dalam beberapa gigitan. Raja Iblis Banteng. Chu Feng meraung marah. Lembu kuning itu berbalik, meliriknya seolah berkata, "Apa yang kau lakukan?" Seekor banteng mengunyah peoni, "Sungguh sia-sia. Bagaimana kau bisa memakannya?" Chu Feng melotot. Orang-orang dari Tian Shen Bio tidak merusak tanaman itu, tetapi menandainya,
mungkin ingin melihat apakah tanaman itu akan berbuah lagi. Dia juga berencana untuk memeriksanya kembali nanti. Lembu kuning itu tampak polos dan hanya menulis beberapa kata di tanah. Rumput biasa bermutasi, hanya berbuah sekali. Chu Feng terkejut, diam-diam menyesali kehilangan itu. Lembu kuning itu menyeringai, mengejeknya. Apa yang lucu? Chu Feng melotot padanya. Kali ini, lembu kuning itu menulis lebih banyak, mengungkapkan beberapa rahasia. Dunia ini sedang mengalami transformasi, akar-akar yang tak terhitung jumlahnya menunggu untuk bangkit kembali. Menunggu untuk bangkit kembali. Apa maksudmu? Spesies kuno yang ada sejak lama. Chu Feng mendesak. Kesempatan sekali seumur hidup. Lembu itu menulis kata-kata terakhir ini dan tidak berkata apa-apa lagi. Chu Feng mengingat beberapa rahasia yang telah diungkapkan lembu itu sebelumnya. Tampaknya ia telah datang untuk menjadi seorang santo dan leluhur, dengan ambisi besar. Apakah itu terkait dengan akar-akar yang menunggu untuk bangkit kembali? Ia bertanya-tanya. Ia tenggelam dalam pikirannya, dunia ini tampaknya menyimpan rahasia besar, menyebabkan bahkan monster-monster pun bergegas datang. Selanjutnya, Chu Feng menggali akar pisang. Karena tidak lagi dapat menghasilkan buah misterius, ia tidak akan menahan diri dan ingin melihat apa yang berbeda darinya, mengapa ia bermutasi. Hah, dia benar-benar menemukan sesuatu. Beberapa tanah di rimpang itu aneh, hanya sepotong kecil seukuran kuku jari, tetapi terjalin rapat dengan akar. Tanah ungu itu sedikit berkilau, seperti butiran pasir. Mungkinkah ini penyebab mutasi pisang? Pikirnya, sapi jantan itu juga mengintip, tetapi tidak mengerti. Petik 2. Tidak apa-apa, mari kita kumpulkan dulu. Selanjutnya, mereka pergi ke 3 tempat lagi dan menemukan tanaman bermutasi. Di setiap tempat, tetapi sayangnya, buahnya sudah dipetik. Chu Feng terkejut menemukan bahwa di bawah setiap tanaman, ada sepotong tanah seukuran kuku jari, semuanya sedikit berkilau, beberapa berwarna coklat kemerahan, beberapa biru, berbeda dari tanah biasa. Gumpalan tanah aneh ini semuanya terjalin dengan akar tanaman, seolah-olah mengandung semacam esensi. Dengan cara ini, dia mengumpulkan 4 potong kecil, masing-masing dengan warna berbeda, dan membungkusnya dengan hati-hati. Dengan tanah ini, 3 bijiku kemungkinan besar akan berakar dan tumbuh. Chu Feng sedikit bersemangat, ia ingin tahu apa yang akan tumbuh. Ia dipenuhi antisipasi, lagi pula, barang-barang ini luar biasa, berasal dari kotak batu misterius di kaki Gunung Kunlun. Chu Feng membuka peta, masih ada satu tempat penting yang belum ia kunjungi. Tepat di tengah peta, ditandai dengan tengkorak hitam. Apakah ini menandakan bahaya ekstrim? Menurut informasi yang bocor, sebuah pohon kecil aneh di pegunungan Taihang telah berbuah, tetapi belum matang, yang membuat berbagai individu luar biasa khawatir. Chu Feng menduga bahwa lokasi tengkorak hitam ini kemungkinan adalah tempat pohon kecil itu tumbuh. Beberapa hari telah berlalu, beberapa individu luar biasa mungkin sudah tiba. Tak lama lagi, banyak ahli akan muncul di pegunungan Taihang, yang pasti akan menyebabkan persaingan sengit, tebak Chu Feng. Ia memanggil lembu kuningnya dan melanjutkan perjalanan, ingin melihat apa yang sedang terjadi. Jika ada kesempatan, ia siap untuk bergabung. Di sepanjang jalan, ia memang menemukan jejak beberapa individu luar biasa, dengan hati-hati menghindari mereka. Buahnya bahkan belum sepenuhnya matang, namun sudah seperti ini,
bagaimana jadinya dalam beberapa hari. Tempat ini kemungkinan besar penuh gejolak, dengan individu-individu luar biasa dari seluruh dunia yang bersaing memperebutkan supremasi. Lagi pula, dikabarkan bahwa buah ini dapat menciptakan para ahli tingkat atas seperti dewa bersayap perak dan Vajra. Bagaimana mungkin tempat ini? Seru Chu Feng terkejut. Punggungan ular putih. Ini adalah daerah misterius di pegunungan Taihang. Legenda mengatakan bahwa seekor ular putih tinggal di sini selama bertahun-tahun, dan legendanya tetap bertahan. Namun, banyak orang tidak mempercayainya, karena saksi mata terakhir meninggal beberapa dekade yang lalu. Menurut lelaki tua itu, ular itu sangat besar, setidaknya 100 meter panjangnya. Siapa yang bisa mempercayainya? Bahkan ular piton terbesar di hutan hujan hanya sepanjang belasan meter. Ada seseorang di sini, hati-hati. Chu Feng memimpin lembu kuningnya untuk menghindarinya. Ada orang aneh yang menjaga jalan setapak di gunung, dan dia bahkan melihat wajah yang familiar, Zhuo Jun. Kemungkinan besar, pohon kecil itu ada di sini. Chu Feng menyimpulkan. Bab 38 Pohon Aneh. Punggungan ular putih dijaga ketat, dengan makhluk gaib ditempatkan di sepanjang satu-satunya jalur akses. Sudah pasti pohon kecil ajaib itu ada di dalam, para makhluk surgawi sangat mengkhawatirkannya, khawatir akan terjadi kecelakaan. Aku akan memanjat tebing, aku menolak untuk percaya aku tidak bisa masuk, kata Chu Feng, melirik ke belakang ke arah sapi kuning, seolah berkata, apakah kau yakin bisa melakukannya? Sapi kuning berdiri tegak dengan bangga, dan melakukan serangkaian pukulan, menunjukkan tidak hanya kekuatan yang dahsyat tetapi juga kelincahan dan kemampuan menghindar yang luar biasa. Mereka bergerak diam-diam, memeluk pepohonan, sampai mereka mencapai tebing curam. Dengan kemampuan Chu Feng saat ini, memanjatnya tidak akan menjadi masalah. Tiba-tiba, dia berhenti, berkata, bahkan makhluk gaib biasa pun bisa memanjatnya, para makhluk surgawi pasti tidak mungkin tidak siap. Tempat ini mungkin bahkan lebih berbahaya. Setelah berhenti, dia mendongak dan dengan hati-hati memeriksa permukaan tebing. Tebing itu sangat curam, gersang tanpa vegetasi, karena seluruh lereng gunung berwarna coklat itu terdiri dari batu. Chu Feng terkejut, menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Kejam, dia melihat retakan di tebing dan tanda-tanda kerusakan di lereng gunung. Meskipun telah diperbaiki, pemeriksaan lebih dekat masih menunjukkan kerusakan tersebut. Itu dibom oleh peluncur roket. Dia bahkan melihat noda darah kecil di tebing curam, tetapi sudah lama mengering dan sekarang berwarna coklat kemerahan gelap, mengungkapkan apa yang telah terjadi di sini. Beberapa manusia super telah mendaki tebing ini dan terkena tembakan senjata api. Chu Feng dan Huang Niu mundur. Meskipun mereka mungkin tidak dapat membunuhnya, tidak bijaksana untuk membuatnya waspada sekarang dan menimbulkan masalah. Punggungan ular putih sangat luas, dan dia tidak percaya tidak ada jalan masuk. Jika mereka harus memblokirnya sepenuhnya, berapa banyak manusia super dan senjata api yang harus digunakan Tian Shen Biao? Di sepanjang jalan, dia melihat lebih dari selusin kelompok manusia super, semuanya bersembunyi dan mencoba mendekati kedalaman punggungan ular putih. Chu Feng memperkirakan bahwa bahkan secara konservatif, ada lebih dari 100 manusia super di daerah ini, menjadikannya tempat berbahaya dengan pusaran konflik. Begitu sumbu dinyalakan, pertempuran besar tak terhindarkan. Seperti yang Anda lihat,
beberapa puncak gunung dan pintu masuk lembah berlumuran darah, tanduk patah, sisik perak, dan tanda-tanda lainnya, semuanya milik makhluk gaib. Terjadi pertempuran sengit di sini, tempat ini jauh dari damai. Ini baru permulaan, ketika buah itu benar-benar matang, akan jauh lebih brutal. Chu Feng menghela napas. Tampaknya, naik ke puncak kejayaan di tengah pertempuran makhluk gaib dan memonopoli buah langka akan sangat sulit. Lagi pula, akan ada makhluk gaib yang tak terhitung jumlahnya. Daerah misterius ini tidak kecil, dan memang, ada beberapa tempat yang dapat dimasuki dan ditinggalkan. Bahkan makhluk surgawi terkuat pun tidak dapat sepenuhnya menutupnya. Beberapa makhluk gaib dapat mendekat dari tempat-tempat seperti itu untuk menyelidiki. Chu Feng berhasil menyusup, tetapi dia menjadi lebih waspada, dengan hati-hati melintasi hutan. Punggungan ular putih, seperti namanya, adalah daerah pegunungan. Pegunungan di sini membentang luas, dan legenda mengatakan bahwa seekor ular raksasa bersembunyi dan tertidur di wilayah ini. Di dalam wilayah pegunungan ini, terdapat area terbuka dengan lereng landai dan pepohonan kuno yang jarang, beberapa makhluk gaib sedang menuju ke sana. Chu Feng juga tiba. Sekilas, ia melihat beberapa pohon ginkgo tua, masing-masing berusia ratusan tahun, kulitnya retak, batangnya begitu tebal sehingga dibutuhkan beberapa orang untuk mengelilinginya. Begitu banyak serigala, seru Chu Feng terkejut. Daerah pegunungan ini memiliki bau amis, bau khas hewan liar. Di depan, terdapat hampir 100 serigala biru, masing-masing memperlihatkan taring putih saljunya. Apakah mereka menjaga tempat ini, juga bersaing untuk menguasainya? Dua serigala sangat tidak biasa. Salah satunya memiliki mulut dan taring yang lebar, jauh lebih besar daripada serigala biru biasa, sekuat banteng. Yang paling aneh, tubuhnya tidak tertutup bulu, tetapi batu. Itu seperti serigala batu. Jelas, serigala ini telah mengalami mutasi. Serigala lainnya bahkan lebih aneh. Ukurannya sebesar rumah, seluruh tubuhnya seperti perunggu, berkilauan dengan kilau logam yang dingin. Ketika rahangnya terbuka, ia tampak menakutkan, bahkan bagian dalamnya pun terbuat dari logam, seperti taringnya, memancarkan aura yang mengerikan. Serigala logam, gumam Chu Feng dengan takjub. Kedua serigala itu telah bermutasi, menjadi seperti manusia, mungkin telah mengonsumsi buah misterius yang menyebabkan evolusi aneh, mengakibatkan peningkatan kekuatan mereka. Mereka memimpin kawanan mereka untuk menjaga tempat ini, jelas menunggu buah di pohon muda yang aneh itu matang. Chu Feng mengubah posisinya dan akhirnya melihat pohon muda itu, yang sebelumnya terhalang oleh pohon ginkgo kuno. Ini adalah pohon pinus, sangat pendek, hanya sekitar 1,2 meter tingginya, mungkin tidak lebih dari 2 tahun, tetapi telah bermutasi, seluruh tubuhnya berwarna hijau cerah. Pohon pinus ini tumbuh dengan baik, mengkilap, dan memancarkan kekuatan hidup yang kuat, bahkan dari kejauhan, vitalitasnya dapat dirasakan. Di pohon itu tergantung sebuah buah pinus, yang biasa disebut kerucut pinus, berisi kacang pinus. Buah pinus ini cukup unik, sebagian kecilnya berwarna hijau muda dan sebagian besarnya berwarna ungu keemasan. Bagian hijau muda itu menyerupai buah pinus biasa, agak polos, sedangkan bagian ungu keemasan itu seperti logam, kadang-kadang berkilauan. Pohon pinus sekecil ini biasanya tidak akan pernah berbuah, tetapi pohon pinus yang bermutasi ini menentang konvensi, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya hijau yang terang.
Siapapun yang melihatnya akan mengerti bahwa pohon kecil ini luar biasa. Terlebih lagi, buah pinus di pohon itu sebesar kepalan tangan orang dewasa, jauh melebihi buah pinus biasa. Kilau ungu kemasannya tidak mungkin diabaikan. Buah pinus itu belum retak, tetapi aroma samar sudah memenuhi udara. Sepertinya buah pinus akan retak dalam beberapa hari. Begitu bagian hijau muda berubah menjadi ungu keemasan dan mekar dengan cahaya ungu, itu akan matang. Mata Chu Feng menyala penuh semangat. Makhluk gaib semuanya sangat berhati-hati, menunggu buah itu matang. Tidak ada yang bertindak terburu-buru, karena takut mengganggu transformasi akhir buah tersebut. Serigala-serigala itu pun sama, sangat sabar, diam-diam menjaga area tersebut. Ada juga mayat. Chu Feng tampak curiga. Di rerumputan tidak jauh dari pohon kecil itu, ada cukup banyak mayat, termasuk mayat makhluk gaib dan sisa-sisa binatang buas. Apa yang terjadi? Tidak ada luka yang terlihat, dan semua mayat berwarna ungu kehitaman, menunjukkan bahwa mereka telah diracuni. Hati-hati, tempat ini sangat menyeramkan. Entah mengapa, begitu Anda melangkah dalam jarak 10 meter dari pohon muda itu, Anda akan diracuni tanpa alasan yang jelas, dan tidak ada obatnya. Bahkan beberapa makhluk gaib telah mati di sini. Makhluk surgawi adalah yang pertama menemukan tempat ini dan yang pertama terkena dampaknya, tetapi mereka merahasiakannya, mengubah tempat ini menjadi jebakan maut. Jelas, ada makhluk gaib lain yang mengawasi di dekatnya. Meskipun suara mereka pelan, pendengaran Chu Feng yang tajam memungkinkannya untuk mendengar mereka dengan jelas. Aku juga pernah mendengar bahwa seorang ahli hebat dari Gen Body pernah menerobos masuk, hanya untuk mati dan dengan cara yang mengerikan. Ayo pergi. Kita telah menyaksikannya sendiri dan memahami situasinya. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi, jika kita ditemukan, konsekuensinya akan mengerikan. Kita akan kembali ketika buah pinusnya sudah matang. Makhluk gaib itu berbisik. Mereka menduga bahwa makhluk surgawi sengaja lengah, tetapi kenyataannya, mereka masih terkendali dan mungkin mengawasi dari balik bayangan. Kelompok itu pergi dengan hati-hati. Bisakah kita menggali akarnya sekarang dan menanamnya di tempat lain? Chu Feng bertanya kepada Huang Niu. Raja Iblis Banteng menggelengkan kepalanya, matanya tertuju penuh hasrat pada tunas muda itu, jelas sangat tertarik padanya, berharap bisa melahapnya utuh. Tanam sebelum dewasa, buahnya akan busuk, tulis lembu kuning itu di tanah. Chu Feng meninggalkan rencananya yang berisiko. Pada saat yang sama, dia juga merasa bahwa apa yang dikatakan orang-orang itu masuk akal, makhluk surgawi pasti memiliki kartu truf, dan tempat ini luar biasa damai. Chu Feng berdiri diam untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, suara retakan lembut terdengar dari kejauhan. Sebuah batu di tanah sedikit terdorong ke samping, memperlihatkan celah seseorang sedang memata-matai. Seseorang di bawah tanah. Chu Feng merasa khawatir. Seluruh pegunungan ini mungkin telah dilubangi, semuanya berada di bawah kendali makhluk surgawi. Dia memandang pegunungan itu, yang tampak seperti binatang buas raksasa yang ingin melahap manusia, ganas dan menakutkan. Cepat pergi. Tinggal di sini membuat jantungku berdebar kencang. Sepertinya makhluk surgawi bertekad untuk memilikinya. Chu Feng berbalik dan pergi tanpa suara. Lembu kuning itu sangat waspada. Setelah tiba di area terbuka ini, ia juga merasakan bahaya dan tidak ingin berlama-lama. Terlalu sulit,
mencoba merebutnya dari mulut harimau sepertinya mustahil. Namun, setidaknya, aku harus menggali tanah aneh di bawah pohon pinus itu. Ini adalah tujuan minimal Chu Feng. Ia mengantisipasi bahwa tanah di sekitar akar pohon muda yang bermutasi itu akan lebih istimewa lagi. Karena semua orang berebut buah pinus, kemungkinan hanya sedikit yang akan memperhatikan tanah di bawah akarnya. Itulah kesempatan Chu Feng. Chu Feng berkelana di pegunungan, akhirnya membawa kembali semua peluncur roket dan senjata lain yang sebelumnya ia rebut, menyembunyikannya di berbagai area di luar punggungan ular putih. Jika aku berhasil, aku akan melarikan diri melalui jalan ini. Siapapun yang berani mengejarku akan diledakkan sampai mati dengan peluncur roket. Ia cukup familiar dengan pegunungan Taihang dan dengan hati-hati memilih rute pelariannya. Setelah itu, Chu Feng memulai perjalanan pulang, tetapi alih-alih langsung pulang, ia menuju ke celah gunung tempat ia pertama kali bertemu dengan sapi kuning. Zhou Kuan pernah menggali tanaman yang menghasilkan buah merah terang, karena pertemuan yang kebetulan inilah ia memiliki kemampuan mengerikan untuk melelehkan logam dan batu. Sapi kuning mencoba merebutnya saat melihatnya, tetapi pada akhirnya, ia hanya menelan daun tanaman itu, meninggalkan akarnya di tanah. Ketemu, seru Chu Feng gembira. Ia benar-benar menemukannya di tempat ini. Akar tanaman herbal itu masih utuh, akarnya melilit segumpal kecil tanah, seukuran kuku jari, berwarna hijau pucat dan sedikit tembus cahaya. Ia telah mengumpulkan 5 gumpalan kecil tanah khusus ini, yang diyakininya akan membantu ketiga benih di rumah tumbuh lebih cepat. Tak lama kemudian, Chu Feng kembali ke rumah. Hal pertama yang dilakukannya adalah melonggarkan tanah dan memupuknya, mengubur segumpal kecil tanah di sekitar setiap benih, menunggu tunas muncul. Ada 2 gumpalan tersisa, tetapi ia tidak berani memasukkannya, khawatir terlalu banyak tanah akan kontraproduktif. Ibu Ratu Barat, gadis mistik 9 langit, semoga kalian segera tumbuh. Dia bergumam. Chu Feng mengeluarkan sebuah kotak batu, berniat menggunakannya untuk menyimpan 2 gumpalan tanah yang tersisa. Ini adalah kotak batu misterius yang dia dapatkan dari kaki Gunung Kunlun, tempat ketiga benih itu disimpan. Kotak batu itu tingginya 3 inci dan berbentuk persegi, tetapi ketika dibuka, hanya memiliki 1 lekukan di dalamnya, hampir tidak cukup untuk menampung 3 benih. Kotak itu tidak cocok untuk menyimpan apapun. Chu Feng memegang pedang pendek hitam, bersiap untuk menggali lebih dalam, memperluas ruang untuk menyimpan gumpalan tanah khusus nanti. Benar saja, pedang pendek itu tajam, dengan mudah memotong batu di dalam kotak dan membuang sejumlah besar material, seketika meningkatkan ruang di dalamnya. Asteris klang. Asteris tiba-tiba, pedang hitam yang patah itu menghantam tepi kotak batu, menghasilkan suara yang tajam, tidak mampu memotongnya. Chu Feng terkejut, menatap dengan saksama, tetapi tangannya tidak berhenti. Dia menggali cukup ruang dan menemukan bahwa tepi kotak batu itu sangat keras, bahkan pedang pendek pun tidak dapat merusaknya sedikit pun. Setelah membersihkannya, ia mengambil kotak batu itu dan memperhatikan beberapa pola buram di dinding bagian dalam. Apakah itu buatan manusia atau terbentuk secara alami? Ia segera menyadari bahwa itulah sifat asli kotak batu itu. Batu di tengahnya telah diisi, dan batunya sendiri cukup biasa, mudah digali dengan pedang pendek. Kotak batu yang sebenarnya terbuat dari material misterius, tidak rusak bahkan oleh pedang pendek hitam. Sapi jantan kuning itu mendekat,
melihat kotak batu itu dan kemudian batu yang digali, memperlihatkan ekspresi yang sangat serius. Ia menundukkan kepalanya, mengambil kotak batu itu dengan kukunya, memeriksanya dengan cermat, dan bahkan menghancurkan beberapa batu yang digali, memasukkannya ke dalam mulutnya untuk dicicipi. Pada saat itu, ia sangat terharu. Ia menulis sebaris kata di tanah. Pada saat yang sama, komunikator Chu Feng berdering. Ketika terhubung, suara Lin Wei terdengar, "Sederhana dan tenang, aku akan berada di pegunungan Taihang besok." Baru saja, Chu Feng hampir saja mengucapkan kata-kata, "nenek tua," tetapi ia menghentikan dirinya sendiri. Kali ini, bukan wanita itu. Bab 39, sebuah sensasi besar. Kata-kata Lin Wei singkat, suaranya datar, dan seperti sebelumnya, agak jauh, membuatnya tampak acuh tak acuh. Chu Feng dengan tenang menawarkan untuk mentraktirnya makan malam. Lin Wei sedikit terdiam, tetapi akhirnya berkata, "Oke," lalu menutup telepon tanpa percakapan lebih lanjut. Chu Feng terkejut, dia masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lin Wei sudah mengakhiri panggilan, tidak memberinya waktu. Dia ingin menyebutkan wanita lain, siapa dia, dan bertanya kepada Lin Wei tentang kejadian baru-baru ini, tetapi dia tidak menelepon lagi. Karena mereka akan segera bertemu, beberapa hal bisa dikatakan langsung, lebih baik mengklarifikasi semuanya secara tatap muka. Ini adalah... Chu Feng langsung terkejut ketika melihat kalimat yang ditulis oleh Huang Niu. Tanah langka, bercampur dengan darah rahasia. 8 kata sederhana ini memicu banyak pikiran di benak Chu Feng. Bukankah itu hanya batu? Bagaimana bisa disebut tanah langka, dan bahkan bercampur dengan darah rahasia? Darah makhluk macam apa itu? Dia memiliki banyak pertanyaan dan tentu saja ingin bertanya. Sapi jantan itu menjelaskan bahwa kerikil-kerikil itu awalnya adalah tanah yang bercampur dengan darah, tetapi ketika sari darah rahasia itu menghilang, kerikil-kerikil itu mengeras menjadi batu dan menyatu dengan kotak batu. Makhluk yang memiliki darah semacam itu sungguh luar biasa. Chu Feng mendesak. Sapi jantan itu mengatakan kepadanya bahwa yang disebut darah rahasia itu melambangkan misteri, kekuatan, dan kekuatan yang tak terukur. Seberapa kuat makhluk itu tidak mungkin untuk dikatakan. Mendengar ini, Chu Feng mengambil sebuah batu dari tanah, menghancurkannya menjadi bubuk dengan tinju iblis bantengnya, dan, seperti sapi jantan itu, mencicipinya. Toy. Dia segera meludahkannya. Dia tidak bisa merasakan darah rahasia itu, rasanya hanya pahit, dan lidahnya terasa mati rasa. Raja Iblis Banteng, kau menipuku. Ekspresi Chu Feng tidak ramah. Namun, sapi jantan itu teralihkan dan mengabaikannya, matanya tertuju pada kotak batu, yang dipegangnya dengan kuku depannya, tidak mau melepaskannya. Sadarlah. Chu Feng melambaikan tangannya di depannya. Sapi jantan itu terbangun dan mulai mengetuk dan memukul kotak batu itu dengan kuku depannya, seolah mencari sesuatu. Ia merasa kotak batu ini pasti luar biasa. Lagi pula, kotak itu pernah ternoda darah rahasia dan dirasuki oleh makhluk yang tangguh. Akhirnya, sapi jantan itu melepaskan tinju iblis bantengnya, menghantamkannya ke kotak batu, membuatnya terbang. Kotak itu menabrak dinding halaman, membuat lubang besar di dalamnya, dan mendarat di kebun di luar halaman. Apa yang kau lakukan? Chu Feng ingin meninjunya. Ia masih membutuhkan benda ini berasal dari kaki Gunung Kunlun,
dan mungkin bisa memberikan beberapa petunjuk di masa depan. Sapi jantan itu dengan malu-malu mengikuti Chu Feng keluar untuk melihat hasilnya. Kotak batu itu utuh, tanpa sedikit pun kerusakan. Ini mengejutkan Chu Feng. Ia tahu betul kekuatan yang dimiliki sapi jantan itu ketika benar-benar melepaskan tinju iblis bantengnya. Ia dapat dengan mudah menghancurkan batu seberat 10.000 pon. Namun, kotak batu setinggi 3 inci itu tetap utuh, memperlihatkan kesederhanaan kuno dan keindahan alaminya. Sapi jantan itu, dengan nakalnya, menyeringai dan memanfaatkan kelengahan Chu Feng, menghentakkan kukunya 3 kali, semuanya di atas kotak batu itu, seolah bertekad untuk menghancurkannya. Sapi sialan, seru Chu Feng terkejut, dengan cepat merebutnya, hanya untuk menemukan bahwa kotak itu tidak rusak. Sapi jantan itu memperlihatkan giginya, menggosokkan kuku depannya dengan kuat, tampak sangat kesakitan. Pertama kalinya Chu Feng melihatnya menderita kemunduran seperti itu sejak Eka bertemu. Rasanya pantas kau dapatkan. Chu Feng tertawa. Sapi jantan itu, dengan marah, mengatakan kepadanya bahwa kotak batu itu mungkin memiliki mekanisme tertentu. Lagi pula, kotak itu pernah berada di tangan makhluk dengan darah rahasia, dan mungkin menyimpan beberapa rahasia. Bibir Chu Feng berkedut. Dia tidak mungkin mengatakan kepadanya bahwa rahasia terbesar adalah bahwa kotak itu berisi 3 biji, bukan? Jika sapi itu sepenuhnya memahami seluruh cerita, ia mungkin akan segera mengambil alih. Namun, dia jelas meremehkan sapi jantan itu. Karena tidak menemukan sesuatu yang menarik di kotak batu itu, sapi itu dengan cepat melebarkan matanya, menunjuk dengan kaki depannya ke arahnya, seolah berkata, "Kau tidak setia." Kemudian, ia menghilang dalam sekejap, berlari kembali ke halaman dari kebun. Sialan, Chu Feng segera mengejarnya. Benar saja, sapi ini terlalu pintar. Ia menjaga petak bunga, merawatnya dengan hati-hati, mengamatinya dengan saksama, seolah ingin mencabut setiap bunga dan tanaman di dekatnya. Berhenti, bahkan jika itu untuk menghindari terlihat, kau tidak bisa mencabut semuanya. Bisik Chu Feng. Mendengar ini, sapi itu segera mengangguk, sambil menunjukkan ekspresi waspada, menunjuk ke arahnya dan menyuruhnya mundur sedikit, agar ia tidak sengaja merusak benih yang terkubur di tanah. Pemandangan ini membuat Chu Feng ingin muntah darah dan mengutuknya. Sapi ini terlalu pragmatis. Pada hari ia mengubur benih itu, sapi itu meremehkannya dan mengejeknya. Tetapi sekarang setelah ia tahu benih itu berharga, ia ingin segera mengklaimnya sebagai harta karunnya sendiri. Jika dewa tumbuh dari ini, itu milikku. Tulisnya. Pergi sana. Chu Feng mendorong kepalanya ke samping, mendekatinya, dan memperingatkannya agar tidak mengganggu tempat ini. Pada saat yang sama, dia juga penasaran dan bertanya kepada lembu itu bagaimana ia bisa menebak 3 biji itu begitu cepat. Lembu itu tetap tenang dan perlahan menuliskan pesan yang mengatakan bahwa ia telah melihatnya mengambil biji-biji itu dari kotak batu, tetapi tidak memperhatikannya saat itu. Chu Feng merasa jengkel dan berkata, "Aku peringatkan kau, ini milikku." Lembu itu tidak percaya dan melenguh, yang berarti siapapun yang melihatnya akan mendapat bagian, dan akhirnya mengancam akan memakan biji-biji itu jika dia tidak memberikannya kepadanya. Malam itu sangat sunyi, dengan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya berkelap-kelip dan cahayanya mengalir seperti air. Di halaman, Chu Feng sedang berlatih teknik pernapasan khusus, yang dia lakukan setiap hari tanpa gagal.
Cahaya bulan bersinar, memberikan tubuhnya cahaya putih berkilauan, membuatnya tampak sangat suci. Teknik pernapasan ini tidak memakan waktu lama, dan dia menyelesaikannya segera setelah itu. Kembali ke kamarnya, Chu Feng masih belum mengantuk. Dia menyalakan komunikatornya dan membaca berbagai laporan, terutama yang tentang makhluk gaib dan pegunungan Taihang, yang menarik perhatiannya. Dikabarkan bahwa manajemen puncak Tianshan Bioteknologi telah berangkat ke pegunungan Taihang dan diperkirakan akan tiba besok. Berita ini termasuk analisis terperinci, yang menyatakan bahwa Tianshan Bioteknologi bertekad untuk mendapatkan buah aneh itu, dengan tujuan menciptakan dewa bersayap perak kedua. Jika demikian, siapa yang bisa menyainginya? Karena beberapa rumor menunjukkan bahwa makhluk sekelas dewa bersayap perak mungkin kebal terhadap senjata api, kekuatan mengerikan mereka mengejutkan dunia. Lebih jauh lagi, beberapa laporan mengklaim bahwa dengan perubahan di dunia, jumlah manusia super telah meningkat lagi, diperkirakan secara konservatif setidaknya sekitar 100.000. Di antara orang-orang ini, beberapa ahli super telah muncul. Selain 4 orang di puncak, seseorang telah membuat daftar 100 teratas, mengklaim sebagai 100 makhluk paling menakutkan di dunia, seperti dewa yang muncul kembali di alam fana. Chu Feng memeriksanya dengan saksama, daftar 100 teratas hanya memuat sekitar selusin orang karena terlalu banyak manusia super, dan saat ini sulit untuk menilai kekuatan mereka sepenuhnya. Hanya beberapa ahli yang sangat kuat dan terkenal yang disertakan. Misalnya, ada seorang manusia super yang bisa berubah menjadi raksasa emas setinggi 6 meter dengan kekuatan ilahi yang menakjubkan, kulit tebal, dan kebal terhadap peluru. Beberapa bahkan mengklaim dia bisa menantang keempat raksasa. Individu luar biasa ini juga menyatakan dia akan segera menantang King Kong. Jauh lebih kuat dari Zuo Jun. Komentar Chu Feng. Dia juga bisa berubah menjadi raksasa, tetapi orang ini jelas berkali-kali lebih menakutkan. Kemudian, dia membaca ulang artikel itu. Orang lain dalam daftar itu sama menakjubkannya. Dia diselimuti cahaya yang sangat terang, menutupi wajah aslinya. Dikatakan orang ini menggunakan petir, tak terkalahkan hingga hari ini, menyapu bersih semua lawan yang dihadapinya. Ekspresi Chu Feng berubah serius, dia tidak berani meremehkannya. Dia mengamati dengan cermat, ada begitu banyak individu luar biasa di dunia, dan memang, banyak yang merupakan sosok yang menakutkan. Jauh kemudian, dia mulai membaca laporan lain. Body Genes melakukan langkah besar, King Kong akan memimpin serangan secara pribadi. Laporan ini sangat menarik perhatian. Konglomerat Super Body Genes juga datang ke pegunungan Taihang, jelas bermaksud untuk bersaing dengan Celestial Bioteknologi untuk mendapatkan buah eksotis di pohon kecil itu. King Kong, ahli top Body Genes, akan hadir. Ini menyebabkan kegemparan besar. Apakah Body Genes akan berhadapan dengan bioteknologi surgawi? Akankah King Kong berbentrok dengan dewa surgawi bersayap perak dalam pertarungan terakhir? Ini menyebabkan sensasi besar. Semua orang ingin tahu apakah laporan itu benar dan seberapa kredibelnya. Jika benar, itu adalah sesuatu yang patut dinantikan, dan pasti akan menggemparkan internet. Chu Feng mencari dengan saksama dan menemukan bahwa memang ada banyak informasi tentang pegunungan Taihang. Beberapa memperkirakan bahwa setidaknya beberapa ribu manusia super akan datang untuk memperebutkannya. Karena buah itu terlalu menggoda.
Sekarang banyak orang tahu bahwa rumput biasa dapat bermutasi dan menghasilkan buah yang dapat menciptakan manusia super. Mutasi pohon bahkan lebih menakjubkan. Sejauh ini, hanya ada 4 kasus, menciptakan dewa surgawi bersayap perak, King Kong, roh api, dan Raja Harimau Putih. Mereka semua berada di puncak piramida, memandang rendah manusia super lainnya. Siapa yang tidak ingin setara dengan keempatnya? Rumor mengatakan bahwa mereka tidak lagi takut pada senjata api. Secara khusus, beberapa manusia super memiliki ambisi yang lebih besar dan ingin menjalani mutasi kedua, berharap untuk melampaui King Kong, roh api, dan 2 lainnya. Bangunlah semuanya. Sulit untuk melampaui keempatnya. Apakah kalian pikir mereka hanya mengonsumsi satu jenis buah untuk membangkitkan kekuatan mereka? Sebenarnya, mereka terutama menggunakan buah dari pohon kecil, ditambah dengan buah-buahan misterius lainnya. Seseorang meredam antusiasme mereka. Bersamaan dengan itu, sebuah video dirilis, langsung menggemparkan internet. Ya Tuhan, itu rekaman pertarungan dewa bersayap perak. Ini pertama kalinya bocor. Siapa yang melakukan ini? Bocornya informasi rahasia tingkat tinggi seperti ini sungguh mengejutkan. Internet gempar, malam ini ditakdirkan untuk menjadi malam yang penuh gejolak. Dalam video tersebut, seorang pemuda dengan rambut perak lebat yang berkilauan, mencapai pinggangnya, bahkan pupil matanya pun berwarna perak, memiliki aura yang luar biasa dan tampan, tampak transenden, seperti dewa. Itu adalah adegan pertempuran di mana lebih dari selusin individu luar biasa menantangnya. Dia hanya merentangkan tangannya, mengepalkan tinjunya, dan meledakkan semuanya. Keren sekali. Banyak wanita berteriak saat itu. Munculnya video ini menyebabkan sensasi besar. Terutama, di bagian akhir, seseorang yang aneh memegang pisau paduan logam, tidak mau menyerah, terus menebasnya. Tetapi pria itu tiba-tiba membentangkan sayap peraknya, dan dengan suara retakan, memutus pisau paduan logam yang keras itu menjadi 2. Video berakhir di sana. Terlalu kuat, seperti mitos yang menjadi kenyataan. Benar-benar layak menyandang gelar dewa bersayap perak. Internet meledak dalam kegembiraan. Banyak yang terkejut, dan banyak yang bersorak, mengantisipasi kekuatan yang lebih menakjubkan dari dewa bersayap perak di masa depan. Tidak diragukan lagi, popularitas dewa bersayap perak meroket. Sebelumnya, dia diselimuti misteri, orang hanya tahu dia sangat kuat. Tetapi video yang bocor ini membawanya dari rumor menjadi kenyataan. Penampilannya sempurna, sangat tampan, dan memiliki karisma yang luar biasa. Rambut peraknya yang terurai, ditambah dengan aura transendennya, benar-benar sesuai dengan namanya. Hanya dalam satu malam, dewa bersayap perak telah sangat mengesankan banyak orang, terutama banyak wanita muda yang menganggapnya sempurna. Chu Feng juga menonton video itu, ekspresinya berubah serius. Dia merasakan tekanan, dia perlu meningkatkan kekuatannya lebih lanjut. Dia mahir dalam gaya tinju yang sangat misterius. Apakah ada guru tinju di Tian Shen Bio yang mengajarinya? Dia ragu. Keesokan harinya, Lin Wei tiba dan menghubungi Chu Feng secara langsung, memberitahunya bahwa seseorang akan segera datang menjemputnya. Bab 40, Murka. Di timur, cahaya merah meluas, lalu dengan cepat berubah menjadi kemasan. Matahari melesat keluar, naik di atas pegunungan Taihang, dan mulai memancarkan cahaya matahari terbit yang megah.
Kabut tipis masih menyelimuti pegunungan dan kebun di luar halaman, tetapi di bawah matahari merah, kabut itu berkilauan dengan berbagai warna. Masih pagi, tetapi Lin Wei sudah tiba. Chu Feng berkata, "Oke," dan panggilan berakhir. Setelah mengakhiri panggilan, dia berdiri di halaman, menghadap matahari yang hangat, bermandikan cahaya matahari terbit keemasan, dan berlatih teknik pernapasan khusus, pagi dan sore tanpa gagal. Sebuah perasaan aneh muncul di hatinya. Dia merasa seolah-olah berada di rumah kaca, atau seolah-olah sedang berendam dalam air panas, dengan lapisan zat yang mengalir di tubuhnya. Hati Chu Feng bergetar, agak familiar, namun agak aneh. Dia teringat pengalamannya di pegunungan Kunlun. Saat itu, sebuah tunas pada pohon kecil aneh yang berakar di puncak gunung Qingtong mekar, dan 4 kelopak jatuh, yang dia tangkap di tangannya. Setelah itu, ia merasakan sedikit kehangatan di daging dan darahnya, tetapi sangat samar sehingga hampir tidak terasa. Sekarang, arus hangat serupa muncul, tetapi lebih terasa, seolah-olah diperbesar. Ia merasa sangat nyaman, dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah-olah sedang dibersihkan. Arus hangat itu, seperti hujan lembut yang menyejukkan tanah kering, dengan cepat terserap. Chu Feng merasa hangat di seluruh tubuhnya, dan semangatnya sangat tinggi. Ia membuka matanya dan melihat pemandangan aneh, selubung tipis berwarna emas pucat menutupi tubuhnya. Inilah sebabnya ia merasakan hal itu. Saat ia menyelesaikan latihan pernapasannya, ia melihat ke bawah dan melihat selubung emas pucat itu semakin menipis hingga menghilang ke dalam kulitnya. Chu Feng merasa ada sesuatu yang berbeda. Melihat ke arah pegunungan di kejauhan, ia dapat dengan jelas melihat seekor tupai melompat dari pohon kuno di salah satu puncaknya. Ini adalah penglihatan yang menakjubkan. Pada saat yang sama, ia dapat mendengar suara lebah mengepakkan sayapnya di kejauhan, dan ia bahkan dapat mendeteksi jeda singkat lebah setelah mereka bertabrakan dengan kelopak bunga. Seperti melarikan diri dari sel tertutup dan langsung menghirup udara segar, Chu Feng merasakan inderanya menjadi lebih tajam, pendengaran dan penglihatannya menjadi sangat jeli. Seluruh dunia tampak lebih hidup, karena persepsinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sapi kuning, yang juga berada di halaman, baru saja menyelesaikan teknik pernapasan khususnya pada saat yang sama dan menyaksikan pemandangan itu. Ekspresinya aneh saat menatap Chu Feng dengan saksama. Chu Feng tidak menyadarinya, dia sedang mengalami perubahan dalam dirinya dan segera menerapkannya, mengujinya. Dengan desingan, ia menghilang dari tempatnya, bergegas menuju kebun di luar halaman. Kecepatannya meningkat secara signifikan, kira-kira, ia menempuh jarak 100 meter hanya dalam 1,3 detik. Sedangkan untuk kekuatan, peningkatannya bahkan lebih besar. Fisiknya telah meningkat secara dramatis. Teknik pernapasan khusus itu mengungkapkan kekuatannya yang menakutkan, ia dapat meningkatkan fisik seseorang, dan sangat efektif, membuatnya tampak sangat misterius. Kekuatan, kecepatan, persepsi, semuanya meningkat secara komprehensif, seolah-olah mengalami semacam evolusi. Apa asal-usulnya? Chu Feng bertanya kepada sapi kuning. Sayangnya, si sapi kuning sangat tertutup, menolak untuk mengungkapkan asal-usul teknik pernapasan ini, dan hari ini pun tidak terkecuali. Namun, ia menuliskan beberapa kata. Serbuk sari, katalis. Karena, berapa lama waktu telah berlalu. Fisik Chu Feng telah mencapai level ini, efisiensinya terlalu tinggi,
bahkan mengejutkan si sapi kuning. Ia menduga itu terkait dengan 4 kelopak yang disentuh Chu Feng di Gunung Perunggu. Menurut si sapi kuning, teknik pernapasan ini luar biasa dan misterius, tetapi untuk mencapai penguasaan, dibutuhkan bantuan katalis. Setelah sarapan yang sebagian besar terdiri dari daging buruan, Chu Feng menunggu jemputannya. Seorang wanita muda, dengan beberapa bintik di hidungnya, cukup cantik. Dia tersenyum sebelum berbicara, membuatnya mudah untuk berinteraksi dengan orang lain. Dia mengendarai mobil hitam pekat, yang terlihat sangat berat dan tinggi, dengan pelat baja tebal dan kaca keras hasil penelitian terbaru. Itu adalah mobil anti peluru, dan tidak terlihat biasa. Tiansen Bioteknologi selalu melakukan ini, mereka sangat teliti, bahkan penumpang biasa mereka pun dilengkapi dengan baik. Tuan Chu, silakan masuk, wanita muda itu membukakan pintu mobil untuknya. Chu Feng sedikit teralihkan perhatiannya. Sejak menerima telepon pagi itu dari Lin Wei, yang mengatakan akan mengirim seseorang untuk menjemputnya, dia terus memikirkan sesuatu. Tuan Chu, seorang wanita muda memanggilnya dengan senyum lembut. Maaf, saya sedang melamun. Anda pulang dulu, saya ada urusan mendesak. Saya akan sampai di sana sendiri sebelum tengah hari, kata Chu Feng. Wanita muda itu tampak sedikit bingung. Tapi Nona Lin bersikeras agar saya menjemput Anda. Chu Feng menggelengkan kepalanya, menolak, dan mengatakan bahwa kota kabupaten tidak jauh, dan dia pasti akan sampai di sana sebelum tengah hari, menyuruhnya untuk pergi duluan. Wanita muda itu menghela napas. Dia ingin berbicara dengan Lin Wei, tetapi ragu-ragu, memutuskan untuk kembali dan berbicara dengannya nanti. Lin Wei sangat sibuk, mengurus berbagai hal di pegunungan Taihang, bahkan jika dia mengatur untuk bertemu Tuan Chu hari ini, itu hanya akan terjadi saat makan siang. Kuharap aku terlalu berhati-hati, pikir Chu Feng, sambil memperhatikan sedan hitam itu melaju pergi. Huang Niu, jaga rumah ini. Ia kemudian berangkat, melintasi hutan di samping jalan menuju kota kabupaten, menghindari jalan utama. Ia bergerak cepat, jika ia melangkah dengan kecepatan penuh, ia tidak akan lebih lambat dari mobil itu. Bahkan, perjalanan itu bergelombang, jalan aslinya telah terpecah menjadi banyak bagian, dengan banyak bagian berupa jalan tanah berlubang, sehingga mustahil untuk mengemudi dengan cepat. Chu Feng mengikuti dari kejauhan, fisiknya menakjubkan, tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 30 mil, jalan di depan menjadi semakin terjal dan tidak rata, dan sedan hitam itu semakin melambat. Tiba-tiba, raungan yang memekakkan telinga menghancurkan ketenangan daerah itu, suara yang benar-benar mengguncang bumi. Sebuah granat berpeluncur roket menghantam sedan hitam itu dengan tepat. Dampak yang sangat besar dan ledakan yang mengerikan mengangkat seluruh mobil ke udara. Meskipun itu adalah kendaraan lapis baja, sekarang hancur dan benar-benar berubah bentuk. Gedebuk, sedan hitam itu terhempas ke tanah, percikan api dan asap mengepul, menerbangkan tanah dan puing-puing serta debu yang membubung ke langit. Boom! Detik berikutnya, ledakan memekakkan telinga lainnya terdengar, menghantam kendaraan dengan presisi sempurna dan langsung menghancurkannya. Bahkan kendaraan anti peluru pun memiliki keterbatasan, kekuatan kedua roket ini jauh melebihi kemampuan pertahanan kendaraan tersebut. Di kejauhan, wajah Chu Feng pucat pasi. Hal terburuk yang pernah ia takuti telah terjadi.
Ia benar-benar tidak menyangka wanita itu begitu berani. Ia bahkan sampai menyergapnya dalam perjalanan untuk dijemput oleh anak buah Lin Wei, melancarkan serangan mematikan. Betapa menjijikkannya. Matanya berkilat dengan niat membunuh. Ia merasakan penyesalan atas nyawa muda yang telah hilang, sedikit rasa sakit di hatinya. Ia meninggal begitu saja, dan ia merasa bersalah karena tidak mampu menyelamatkannya. Tapi ia benar-benar tidak menyangka wanita itu begitu kejam, berani melakukan hal seperti ini. Awalnya, dia hanya memiliki secercah kemungkinan dan mengambil tindakan pencegahan, tetapi sayangnya, itu menjadi kenyataan. Kemudian, 2 roket lagi diluncurkan, keduanya mengenai sasaran, menghancurkan mobil sepenuhnya dan mengirimkan kobaran api ke langit. Suaranya memekakkan telinga, apa yang awalnya merupakan hutan belantara yang sunyi, dengan hutan lebat di kedua sisi jalan, kini hancur seperti guntur. Aku akan membunuhmu. Chu Feng benar-benar marah. Seberapa besar kebencian yang dipendam orang ini terhadapnya. Sampai-sampai berusaha untuk melenyapkannya, bahkan dalam perjalanan ke tempat orang-orang yang dikirim Lin Wei untuk menjemputnya, sampai melakukan serangan mematikan seperti itu. Namun, dia juga mengerti bahwa pihak lain takut, khawatir akan terbongkar, dan mencoba membungkamnya. Wanita ini bersama Lin Wei, karena tahu aku belum menceritakan hal-hal itu padanya, dia ingin menyingkirkanku di jalan sebelum semuanya terjadi. Chu Feng tahu pihak lain takut dan mengambil risiko besar. Anjing yang terpojok akan melompati tembok. Wajahnya dingin. Masalah ini belum selesai, hal itu memaksanya untuk melakukan pembunuhan massal. Siapapun yang terlibat, siapapun mereka, dia akan melenyapkan mereka semua. Ini telah melampaui batas kesabarannya. Di sebuah rumah mewah di kota kabupaten, seorang pria dan wanita sedang mengaduk anggur merah di gelas mereka, menyesapnya perlahan. Pria itu tampak santai dan tenang, sementara wanita itu tegang, menunggu sesuatu. Tak lama kemudian, alat komunikasi berdering. Wanita itu dengan cepat menjawab, "Bagaimana? Manusia fana itu sudah mati, hancur bersama kendaraannya. Namun, ahli di belakangnya belum muncul. Kami sedang menunggu." Setelah mendengar laporan ini, ekspresi wanita itu menjadi semakin tegang. Jelas, dialah yang sebelumnya memiliki alat komunikasi Lin Wei, dan ekspresinya tampak gelisah. "Tetap tenang, tunggu orang itu muncul, lalu berikan pukulan terakhir." Suaranya sedikit bergetar. "Baik." Kemudian, panggilan berakhir. "Wan Xing, jangan gugup, ini masalah sederhana, jangan panik." Pria itu duduk di sana, berbicara dengan tenang. Ia berkulit putih, tampan, dan memiliki aura yang anggun, dengan santai mengaduk gelas anggurnya. Kau membuatnya terdengar begitu mudah, tapi aku telah melakukan kesalahan besar. Bagaimana jika Nuoi mengetahuinya?" Wajah Su Wanxing memucat. "Tidak apa-apa. Bahkan jika dia tahu, lalu kenapa? Tian Shen Bio bukan dari keluarganya. Keluarga Muku juga anggota penting. Lagi pula, kau adalah sahabatnya dan asistennya yang cakap. Adikmu akan segera menikah dengan pamannya. Apa yang perlu dikhawatirkan? Bahkan jika Nuoi mengetahuinya, dia tidak akan melakukan apapun padamu." Pemuda itu menghiburnya, senyum tipis di wajahnya yang putih, sama sekali tidak khawatir. Berbicara tentang ini, aku mencoba membantumu, tapi akhirnya jadi seperti ini. Bisakah kau mengatasinya?"
Tanya Su Wanxing. Ia sangat cantik, dengan mata berbentuk almond, dan jika bukan karena ekspresi khawatirnya, ia akan menjadi wanita yang sangat seksi. Jangan khawatir, masalah ini tidak mungkin bocor. Orang-orang body jin aktif di daerah itu, dan orang-orang kita akan berkonflik dengan mereka. Pada akhirnya, semua ini dilakukan oleh mereka, kata pemuda itu dengan tenang. Kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku hanya ingin membuat manusia itu menderita, untuk melihat reaksi Lin Wei, dan untuk menguji perasaannya. Aku tidak menyangka kau ingin membunuhnya. Bagaimana aku bisa tahu niatmu? Aku secara tidak sengaja mengetahui bahwa orang-orangmu membuat masalah untuknya, dan kemudian aku mengetahui tentang hubungan masa lalunya dengan Wei, jadi aku ingin membantumu. Ternyata menjadi kekacauan besar. Su Wanxing dipenuhi penyesalan. Satu langkah salah, dia semakin terpuruk, merasa seharusnya dia tidak ikut campur. Dia hanya orang biasa. Dari yang kupahami, tidak ada kemungkinan hubungan antara dia dan Wei. Aku benar-benar tidak ingin menimbulkan masalah lebih lanjut. Pemuda itu berkata tanpa daya, karena kau sudah melakukan ini, tidak ada cara lain. Mari kita ikuti saja alurnya dan singkirkan dia. Dia sudah mati barusan, Su Wanxing mengingatkannya. Aku tahu, kematian orang seperti itu bukanlah masalah besar, tetapi kau bilang dia memiliki ahli yang kuat di belakangnya, jadi mari kita singkirkan ancaman di masa depan sepenuhnya. Wajah pemuda itu yang cerah tersenyum percaya diri. Bisakah ini diselesaikan sepenuhnya? Kau tahu, orang-orang yang kukirim terakhir kali mampu menghadapi para ahli di antara manusia super, tetapi mereka semua menghilang tanpa jejak. Su Wanxing mengerutkan kening, agak khawatir. Kecuali dia mencapai level Vajra, dan bahkan jika Vajra dari body jin datang secara pribadi, tidak ada jaminan dia akan berhasil. Pria itu sangat tenang, senyumnya lembut. Semoga tidak terjadi hal yang tidak terduga. Jangan khawatir, orang-orang dari body jin ada di sana. Ini justru saatnya bagi bioteknologi Dewa Surgawi untuk menghadapi musuh. Membunuh musuh dan sekaligus menghilangkan ancaman itu akan baik-baik saja. Di pegunungan dan hutan, Chu Feng bergerak diam-diam seperti citah. Dia merasakan bahaya karena merasa seperti ada celah yang terbuka, menunggu dia untuk menyelinap masuk. Area ini disergap, meliputi area yang luas. Target utama orang-orang di balik bayangan bukanlah mobil di jalan, melainkan seseorang yang tampaknya menunggu untuk menerobos masuk. Kau pikir Chu Feng tidak penting, tetapi orang-orang di belakangnya sangat kuat. Kali ini, tujuan utamanya adalah membunuh orang itu. Chu Feng mengejek dirinya sendiri, lalu ekspresinya berubah dingin. Puff. Tak lama kemudian, mengandalkan indranya yang kuat, dia menemukan orang luar biasa pertama. Mendekat diam-diam, pedang pendeknya berkilat seperti kilat hitam, menerangi hutan yang gelap, mengiris leher pria itu. Darah berceceran, dan pria itu berbalik ketakutan, darah mengalir deras dari lehernya, sebelum roboh. Ini baru permulaan. Kau memaksaku untuk bertindak, dan aku akan mengabulkan keinginanmu. Tak seorang pun dari kalian akan lolos, kata Chu Feng dingin. Dia sudah memutuskan untuk membunuh di sini, dan melakukan pembunuhan massal, membantai semua orang sampai ke kota kabupaten.